Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita teruskan masih tentang wajib haji yang berkenaan dengan melontar jumroh. Yang kedua, pembahasannya tentang kewajiban melontar dan hukum mewakilkannya kepada orang lain. Tsaniyan wujubur ramyi wal inabah fihi. Teks Arabnya ya. Semua mazhab sepakat bahwa melempar jumroh, yaitu jumrah aqobah pada hari kurban dan ketiga jumroh pada hari-hari tasyrik adalah wajib demi mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir berkata, Ra'aitun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yarmil jamratah ala rahilatihi yauman nahar wa yaqulu lita'khuzu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hazihi. Aku dulu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah sambil berkendaraan pada hari kurban. Dan beliau bersabda, tirulah manasik kalian dariku, sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tidak dapat menunaikan haji lagi setelah kali ini. Ini dalil ya tentang melontar jumroh, bahwa melontar jumroh itu ya demi mengikuti perbuatan Nabi, ya semata mengikuti perbuatan Nabi. Kenapa kita melontar jumroh? Nah, ya karena waktu Nabi melaksanakan ibadah haji, Nabi melakukan melontar jumroh ini. Nah, kemudian Nabi tegaskan, tirulah manasik kalian dariku. Artinya tirulah ini. Nah, kemudian hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Dan jumroh itu ada jumroh aqobah pada hari kurban dan ketiga jumroh pada hari tasyrik. Ya, yang kita sudah sampaikan sebelumnya ya, yaitu jumroh apa? Ula atau sughra, wusta, dan jumroh aqobah atau kubro. Ya. Melempar jumroh boleh diwakilkan bagi orang yang tidak dapat melempar sendiri lantaran sakit, ditahan, lanjut usia, atau hamil. Jadi orang yang menderita penyakit yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh sebelum habisnya waktu melempar, orang yang ditahan, orang tua dan wanita hamil, mereka ini boleh menyuruh orang lain melemparkan seluruh jumroh baginya. Seseorang juga boleh mewakili beberapa orang melempar jumroh dengan syarat si wakil harus melempar atas nama dirinya terlebih dulu untuk masing-masing dari ketiga jumroh. Kemudian dianjurkan menyerahkan kerikil pada si wakil atau secara langsung pada saat akan melempar jika mampu, dan dialah orang yang diwakili yang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ini tentang mewakilkan pelontaran jumroh kita kepada orang lain. Jadi kalau tidak dapat melempar sendiri, melontar sendiri, karena adanya halangan yaitu berupa sakit atau ditahan atau lanjut usia atau hamil, itu boleh diwakilkan kepada orang lain. Atau bahkan kalau seandainya orang tersebut perkirakan tidak sembuh sampai nanti waktu melontar itu habis, maka orang sakit atau orang tua atau orang hamil tersebut boleh menyuruh orang lain untuk melempar seluruh jumroh baginya. Nah, karena memang sudah diperkirakan ini sampai hari akhir nanti pelontaran jumroh tidak ada kemungkinan untuk bisa melontar sendiri, maka boleh seluruhnya diwakilkan orang lain. Kemudian yang mewakili juga, yang mewakili boleh melempar mewakili beberapa orang. Jadi boleh ya, tidak terbatas gitu, selama dia mampu untuk melakukannya gitu. Teknisnya bagaimana? Yang mewakili melempar atas nama dirinya terlebih dahulu,
kemudian baru dia melontarkan untuk orang yang diwakilinya. Kemudian orang yang diwakili tersebut menyerahkan boleh secara langsung pada saat hendak melontar itu, jika dia mampu, artinya dia hadir di tempat melontar itu. Hanya saja dia tidak mampu untuk melontarkannya. Maka dia minta orang lain untuk melontarkan, kemudian dia yang bertakbir. Ya, Allahu Akbar, kemudian yang mewakili itu dia yang melontarkan batunya. Adapun yang bertakbir adalah orang yang diwakili tadi. Tapi kalau mampu, nah, umumnya sih kita itu kalau sudah mewakili, ya sudah, yang diwakili itu menunggu di tenda gitu. Karena memang kalau sudah namanya uzur, berjalan dari tenda tempat menginap, tempat mabit menuju tempat melontar itu pun tidak mampu ya, karena uzur. Apalagi datang hanya sekedar untuk mengucapkan takbir saja, itu juga kecil kemungkinan ya. Tapi pada intinya bahwa melontar jumrah itu boleh diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ini menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i ya. Akan tetapi menurut mazhab Maliki yang diwakili wajib menebus dengan dam. Fungsi perwakilan tersebut adalah menggugurkan dosa dari tanggungan yang diwakili, sementara dia masih tetap harus menebus dengan membayar dam. Kalau menurut mazhab Maliki, walaupun sudah diwakili, tetap orang yang diwakili itu harus membayar dam. Tapi ini menurut Imam Maliki ya, menurut mazhab Maliki. Sementara menurut mazhab Syafi'i, kalau sudah diwakili maka sudah gugur dia kewajibannya untuk melontar jumroh tersebut. Menurut pendapat saya, ini menurut pendapat penulis ya, perwakilan wanita kepada orang lain untuk melempar jumroh baginya dalam kondisi berdesakan adalah lebih utama ketimbang dalam kondisi sakit. Nah, jadi pandangan penulis ya, bahwa bagi perempuan bukan hanya karena sakit ya, bahkan ketika kondisi yang lagi padat, ramai, nah itu lebih baik diwakilkan. Nah, khusus bagi jemaah perempuan ya, karena memang banyak mudaratnya ya. Tetapi untuk saat ini melontar jumrah itu relatif lebih longgar ya tempatnya, lebih luas. Nah, kemudian waktu melontarnya juga sudah diatur ya, sehingga berdesakan di tempat melontar itu sudah bisa diminimalisir saat ini gitu ya, saat ini. Baik. Ini jumrah Aqabah yang kita lontar nanti pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang di sana itu jumroh wusta. Kemudian yang satunya lagi di depannya, nah ini jumroh ula. Kemudian ini jumroh wusta, ini jumroh kubra atau jumroh Aqabah yang dilontar nanti pada tanggal 10 Zulhijjah. Hanya jumroh ini saja, jumroh Aqabah. Baru nanti pada tanggal 11, 12 dan 13 kita melontar 3 jumroh. Jumroh ula, jumroh wusta, kemudian jumroh kubra atau jumroh Aqabah. Wallahu a'lam bishawab.